Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok E2 akan mempraktikkan coaching. Yang pertama adalah kelas 1, yang menjadi coach adalah Ibu Agustina, coach adalah Ibu Muji Indrawati, dan pengamat adalah saya sendiri, Ren Januarti. Pada kasus pertama ini, Anda perhatikan seorang murid yang tidak mau kerjasama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? Nah, jadi sekarang bertugas ya. Agus dan Ibu Muji, silakan. Assalamualaikum Muji. Boleh gabung duduk di sini? Waalaikumsalam, Miss. Boleh, silakan, Miss. Sendirian, Nak? Tidak gabung dengan teman-teman di sana? Tidak, Miss Miss. dapat info nih dari semua guru malah Muji ini anak pintar loh, nilainya bagus. Menurut Muji bagaimana? Sebenarnya tidak juga sih, Miss. Menurut saya sih biasa-biasa saja. Tapi Miss lihat di daftar nilai mereka, nilai Muji memang bagus. Terima kasih, Miss, untuk apresiasinya. Nilai Muji sangat bagus, namun kalau Miss perhatikan nih, Muji jarang berdiskusi dengan teman-teman Muji saat hendak mengerjakan tugas. Menurut Muji bagaimana? Saya lebih nyaman kerja sendiri, Miss, dan saya merasa mampu ketika menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru di sekolah. Apa maksudnya Muji tidak membutuhkan teman? Bukan begitu, Miss. Saya sih tipe orang yang cenderung sulit berkomunikasi dengan orang lain. Saya tidak tahu apakah saya bisa nanti mampu berbicara dengan orang lain. Saya tipe orang seperti itu, Miss. Apa Muji nyaman dengan tidak memiliki teman? Sebenarnya tidak juga sih, Miss. Saya bingung bagaimana cara mengajak ketika teman untuk berbicara. I see. Kalau Miss boleh tahu, selama ini jika ada teman Muji yang kesulitan dengan mata pelajaran tertentu, apa reaksi Muji saat mereka meminta bantuan? Mereka jarang sih, Miss, meminta bantuan kepada saya, bertanya pun tidak pada saya. Seperti itu, Miss. Menurut Muji, apa ya, Nak, penyebabnya? Mungkin karena saya tipe yang jarang berbicara, yang membuat teman-teman saya tidak berani untuk mengajak saya berbicara, Miss. Mungkin ada tips yang ingin Muji gunakan agar teman-teman Muji tidak semakin menjauh dan mau berteman dengan Muji. Saya mungkin harus memberikan bantuan pada teman-teman saya, Miss. Saat saya mengalami kesulitan di dalam mata pelajaran. Yang mana? Ada lagi yang ingin Muji lakukan selain yang tadi, Nak? Saya akan mengajak teman saya, Miss, berdiskusi tentang materi dan mengajak mereka untuk belajar secara bersama-sama. Bagus itu. Ngomong-ngomong, kapan Muji akan mulai melakukan hal tersebut dan bagaimana Muji memulainya? Sebisa mungkin, Miss, saya lakukan sesegera mungkin. Hal pertama yang ingin saya lakukan, saya akan mengajak Reni, teman sebangku saya, untuk belajar bersama dan meminta bantuannya agar teman-teman yang lain pun ikut belajar bersama dengan kami. Itu, Miss. Miss senang sekali dengan rencana Muji dan Miss berharap Muji bisa bergaul dengan teman-teman di kelas tanpa merasa diasingkan ya, Nak. Terima kasih, Miss, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Terima kasih sekali lagi. You're welcome, Muji. Miss, sudah mau mendengarkan saya. Sama-sama, Miss. Bagus sekali, Bu Agustina, Ibu Muji. Saya sekarang sebagai pengamat dulu ya. Dari yang kasus pertama sudah diperankan sama Bu Agustina dan Ibu Muji. Bagus sekali, pas sekali. Proses ceritanya halus ya. Dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab sudah sangat jelas. Jadi kita bisa memetakan, oh ini lagi tujuan nih, oh ini lagi identifikasi masalah. Begitu pun dengan rencana aksi dan tanggung jawab. Oke?
Terima kasih Ibu. Terima Tepuk tangan kasih untuk Bu kita. Reni. Baik, untuk Kita kasus lanjut nih kedua. ya ke kasus kedua ya. Wah, Oke. bagus ya. Di kasus kedua yang akan menjadi coach adalah Ibu Muji Indrawati, yang akan menjadi coachee adalah Ibu Reni Januarti, dan yang akan mengamati adalah saya sendiri Agustina. Di kasus kedua ini ada seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Silahkan. Baik, terima kasih. Reni, bisakah nanti jam istirahat datang ke ruangan Ibu sebentar, Nak? Bantu Ibu membawakan hasil pekerjaan teman-teman kalian tadi. Oke, baik Ibu. Sini, Nak. Coba taruh bukunya di atas meja Ibu. Reni, bolehkah Ibu bertanya sebentar kepada Reni? Akhir-akhir ini Ibu lihat Reni sering murung di kelas. Apa ya, ada masalah yang sedang dipikirkan ya? Iya Ibu, akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus Bu belajarnya. Karena saya selalu memikirkan kenapa ya Bu guru pada pelajaran matematika selalu menyindir saya Bu kalau sedang mengajar di kelas. Menyindir? Coba ceritakan lebih dalam lagi perasaan yang kamu alami. Kenapa? Sampai sekarang hal itu bisa jadi pikiran Reni. Iya Ibu, soalnya kalau di kelas Ibu itu selalu bilang pada teman sekelas saya, sambil matanya tertuju pada saya Bu, bilangnya seperti ini. Kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau yang nggak datang les matematika akan rugi, karena kurang memahami bagaimana cara mengajarkan soal tersebut. Lalu, menurut Reni, bagaimana pendapatmu? Ya, memang benar sih Bu, apa yang dikatakan Ibu itu, bahwa les matematika itu memang penting. Terus, kenapa Reni nggak datang untuk mengikuti les matematikanya? Iya Bu, soalnya saya merasa datang pun nggak ada gunanya. Soalnya Ibu itu selalu memberikan nilai yang jelek pada saya Bu. Mungkin Ibu tuh nggak suka kali ya Bu sama saya. Jadi menurut Reni, pembicaraan kita kali ini bertujuan untuk apa ya? Maksudnya gini Bu, bagaimana Bu solusi yang tepat supaya Ibu matematika itu tidak selalu menyindir saya dan tidak lagi memberikan nilai jelek pada saya Bu. Oke. Nah, kalau seperti itu keadaannya, coba hambatan apa yang Reni alami untuk datang pada saat les privat? Iya Bu, kebetulan lesnya kan diadakan sore, sekitar pukul 2 sampai pukul setengah 5. Sedangkan saya pada jam sore tersebut harus membantu ibu saya jaga toko. Nah, kebetulan ibu saya tuh punya toko, Bu. Nah, jam tersebut adalah jam di mana ibu saya mau istirahat, mau sholat, mau makan siang. Karena ini sangat penting, Bu, untuk membantu orang tua. Lalu, bagaimana pendapatmu? Apakah prioritas utamamu dalam hal ini? Apakah les matematika yang hanya dilakukan 1 minggu 2 kali, ataukah jaga toko, sayang? Ya, sebetulnya semuanya penting, Bu, bagi saya. Dua-duanya penting. Cuma saya masih belum bisa membagi waktu, karena waktunya memang bentrok. Coba deh kalau seperti itu, bagaimana cara kita mengatasinya ya? Atau mungkin begini ya, Bu, bisa nggak ya? Saya tuh mau membicarakan sama ibu matematikanya supaya
waktu les matematikanya tuh diundur, jangan pukul 2 sampai pukul setengah 5, setengah 4 maksudnya, supaya saya bisa ikut les. Jadi waktunya tuh nggak bentrok, Bu. Atau diadakan di hari Jumat, pada hari toko kami itu tutup, jadi saya bisa ikut. Ide yang bagus itu, Reni. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan tindak lanjut yang akan kamu lakukan setelah membicarakan semua ini dengan Ibu? Kayaknya saya harus nemu ibu matematika deh, Bu. Saya harus bicara supaya saya bisa ikut les. Saya berusaha bagaimana caranya saya bisa ikut les dan membagi waktu. Bagus sekali. Memang harus seperti itu, sayang. Kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bertanggung jawab atas apa yang kita hadapi sekarang. Situasi kamu memang sulit karena berhadapan dengan waktu yang bersarangan pada saat akan mengikuti kegiatan les matematika. Kamu harus mampu memanajemen waktu dengan baik. Kamu mampu mengemukakan apa yang menjadi masalah kamu. Berbicara dengan ibu guru matematika mengenai alasan kamu tidak mengikuti les matematika tersebut, insya Allah deh, ibu guru tersebut akan memahami dan akan berusaha mengatur ulang jadwal supaya kamu bisa mengikuti les pelajaran matematika tersebut. Iya Ibu, terima kasih ya Bu Muji atas arahannya. Sekarang saya jadi lebih paham apa yang harus saya lakukan supaya masalah ini selesai, Ibu. Baik Reni, sama-sama. Kamu anak hebat sayang. Baik Ibu, kalau begitu saya pamit dulu ya Bu. Saya akan menemui Ibu Guru Matematika untuk membicarakannya. Sama-sama Reni, semangat ya. Kita maju terus untuk ke depan. Sukses selalu untuk Reni ke depan. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Pokoknya speechless, jadi apa sih, so beautiful ya itu ya, sangat cantik dan sangat keren sekali. Jadi apa sih, kayaknya dari hati ya. Bagus ya. Jadi melihat Ibu Reni dan Ibu Muji, saya merasa bahwa sangat apa sih ya, terharu gitu. Masya Allah, bagus keren. Jadi sudah terlihat nyata, terpampang nyata kalau kata Syahrini ya. Tujuannya sudah diutarakan dengan pertanyaan tematik dan juga identifikasi masalahnya sudah sangat jelas, dan juga ada rencana aksi dari Ibu Reni tadi sebagai siswa, dan juga ada tanggung jawab yang dilakukan. Keren, mantul. Keren, tepuk tangan lagi dulu. Wow. Oke. Silakan selanjutnya Ibu Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya, kelompok kami akan menampilkan kasus 3. Pada kasus 3 kali ini, untuk pengamat yang akan dilakukan itu saya sendiri. Untuk coach itu ada Ibu Reni Januarti, dan yang akan menjadi coach itu Ibu Agustina. Saya sendiri sebagai pengamat. Adapun kasus 3 demikian bunyinya. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang telah melakukan supervisi pada saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa menggunakan buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tanpa menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Silakan. Bu Reni, ada waktu enggak? Saya mau curhat nih, karena hari ini saya dapat teguran dari kepala sekolah. Boleh Bu Agus. Ayo sini Bu Agus, duduk dulu, curhat apa? Tadi Bu, saya dipanggil Bapak Kepala Sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi di kelas saya.
Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks. Oh, begitu. Memangnya sumber belajar apa yang Ibu gunakan dan mengapa ngambil dari sana, Ibu? Saya menggunakan sumber lain, Bu Reni. Saya mencari langsung di Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih simpel. Terus apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada Bapak pengawas? Beliau sepertinya tersinggung deh dan beliau tersinggung dan juga mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Kira-kira menurut Ibu, apakah cara Ibu tuh udah bener belum cara menyampaikan kepada pengawas itu? Kalau menurut saya sih benar ya Bu Reni ya, karena meskipun saya menggunakan sumber lain, saya tetap loh berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Nah, menurut Bu Agus nih, mengapa pernyataan Ibu membuat pengawas tersinggung? Coba deh, Bu Agus flashback lagi. Bukankah buku teks itu memang penting digunakan? Karena juga merupakan bahan ajar yang profesional, yang mampu memberikan kontribusi dan peranan baik pada pembelajaran. Paham, Ibu? Iya ya. Aduh, gimana nih? Saya sih paham itu. Oke, saya paham. Saya sadar cara penyampaian argumen saya kemarin kepada pengawas kurang tepat, Bu Reni. Nah, dari yang kira-kira Bu Agus hadapi, yang sudah Ibu alami, sekarang kira-kira apa yang Bu Agus inginkan? Saya sih niatnya mau minta maaf Bu Reni, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Oke, saya paham apa yang dirasakan oleh Bu Agus. Tapi menurut Bu Agus, kira-kira siapa ya yang bisa diminta bantuan sebagai penyampaian permohonan maaf Ibu kepada Bapak pengawas sebagai media penyampai begitu, Ibu? Kalau Bapak kepala sekolah gimana? Karena beliau kayaknya lebih dekat deh dengan pengawas dan tahu benar permasalahan yang terjadi pada saya. Nah, kira-kira kalau kepada Bapak kepala sekolah, apa yang yang Ibu Agus pengen sampaikan kepada Bapak kepala sekolah? Saya yang pertama jelas akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi. Saya sangat berharap Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya, Bu Reni, kepada pengawas. Dan saya menyadari kekeliruan saya tentang menyepelekan penggunaan buku teks. Oh, begitu ya, Bu. Sekarang kalau misal nih, Bapak kepala sekolah sudah ngomong sama Bapak pengawas, kira-kira apa rencana Ibu setelah Bapak kepala sekolah ngomong sama pengawas? Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas untuk mengajar, akan menggunakan buku teks, dan mencari referensi lain baik dari internet maupun sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya, Bu Reni. Iya, saya setuju sih Bu Agus ya. Saya mendukung. Kira-kira kapan nih Bu Agus mau menemui Bapak Kepala Sekolah dan meminta bantuannya? Kayaknya lebih cepat lebih baik deh Bu Agus, biar cepat beres. Iya Bu Reni, saya juga jadi apa sih namanya? Berdesau. Jadi kepikiran Bu ya? Iya, kepikiran. Insya Allah jam berapa nih? Insya Allah setelah makan siang nih, saya akan menghadap kepala sekolah. Oke, semangat Bu Agus. Semoga sukses ya, biar nggak galau lagi. Thank you Bu Reni, makasih banyak ya sudah dengerin curhat saya hari ini. Sama-sama. Terima kasih, alhamdulillah praktek coachingnya luar biasa sampai kasus 3. Model Tirtanya sangat jelas terlihat. Tujuannya ada, identifikasinya ada, rencana aksi sampai tanggung jawab pun sangat terlihat semuanya. Mantap deh pokoknya bagi saya untuk hari ini. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Yakin saya mantep ini ya. Baik, itu tadi adalah penampilan kami dari kelompok E3. Saya Reni Januarti, kemudian ada Ibu Agustina, dan kemudian ada Ibu Muji Indrawati. Sekian praktik coaching kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.